Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ustaz Dr. Adian Husaini yang sama-sama kita hormati, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan pengisi kajian pendidikan kita di setiap hari Jumat malam Sabtu yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, para jamaah ngaji pendidikan, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah berada pada sesi yang ke-8 dari ngaji pendidikan ini. Alhamdulillah tidak terasa sudah sesi yang ke-8, berarti sudah tepat 2 bulan kita mengikuti ngaji pendidikan ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini Ustaz Adian Husaini guru kita masih bisa membersamai kita dalam ngaji pendidikan ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam kesempatan yang ke-8 ini Ustaz Adian akan menyampaikan materi mengenai 5 kunci sukses di dalam mendidik anak. Nah, ini juga salah satu kajian yang menarik terkait dengan pendidikan anak. Nah, beliau akan menyampaikan 5 kunci sukses dalam mendidik anak. Alhamdulillah Ustaz, hari ini kita kehadiran banyak sekali para sesepuh kita. Ini ada Ibu Aisyah Natsir, saya lihat tadi di Zoom. Juga ada beberapa tadi yang saya lihat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja persilahkan kepada guru kita, Ustaz Dr. Adian Husaini, untuk menyampaikan materinya dengan tema 5 kunci sukses dalam mendidik anak. Kepada Ustaz Dr. Adian Husaini, kami persilahkan. Baik, sebelum saya mulai, minta tolong Bapak hostnya ya. Pak Dwi bisa jadi host. Ini ada yang masuk nih di apa? Ada Pak Belhanafi. Hostnya belum masuk ya. Sebentar Sat, sebentar. Tolong hostnya ya. Saya hubungi dulu Sat. Udah Ustaz? Sudah Ustaz, saya jadikan Ustaz co-host dulu. Bentar. Silakan Sat. Dibuka dulu mic-nya Sat. Tadi saya sudah bisukan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan karunia nikmat Allah yang luar biasa, bisa bersilaturahim di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah ya. Beberapa hari lagi kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Karena 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, kita sudah berdoa mudah-mudahan hidup kita berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita sampai memasuki Ramadan.
Ya, kita sudah tinggal beberapa hari lagi. Eh, Malam hari ini ya kita membahas ya diskusi kita. Mudah-mudahan nanti saya kira Pak Dwi kita perbanyak diskusi ya. Materi kali ini agak panjang. Mungkin karena ini juga materi terakhir ya sebelum kita masuki bulan Ramadan. Jadi nanti kajian kita bulan Ramadan off dulu karena akan diganti dengan kajian harian ya, kuliah menjelang berbuka 30 menit ya dari Dewan Dakwah nanti setiap hari, juga habis terawih dan sebelum subuh. Insya Allah nanti banyak ustadz yang mengisi tentang eh, apa eh, kajian-kajian di bulan Ramadan. Nah, kita sudah masuk pekan ke-8. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin mendapatkan rekaman ya, bisa saya lihat di YouTube itu. Yang terima kasih ini kepada teman-teman Dewan Dakwah Bantul yang rajin sekali sekarang pun live ini ya, live streaming Dewan Dakwah Bantul di YouTube, ada semua itu rekamannya. Jadi sangat bagus ya. Saya sangat menyarankan kalau menyimak lagi kajian dari awal. Ya, pada kajian pertama 2 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang makna pendidikan ya. Apa itu pendidikan, apa itu sekolah. Ya, supaya kalau kita bicara pendidikan ya kita tidak terkungkung ya, terfokus hanya pada sekolah. Ya, nanti kita tidak mencapai tujuan pendidikan kita. Di masa Rasulullah SAW itu nggak ada sekolah. Tapi pendidikan Nabi itu pendidikan terbaik. Nah, pertemuan kedua kita sudah membahas tuh model pendidikan ideal yang diterapkan Rasulullah SAW itu. Ada modelnya, ya, yang kemudian sudah dirumuskan atau disebutkan lah paling tidak oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib ya, ta'addabu tsumma ta'allamu itu. Nah, model ini yang beberapa kali sudah kita bahas ya, yang saya menyebut adalah saya rumuskan dengan singkatan sederhana TOP ya, top. Jadi T-nya adalah tanamkan ya, tanamkan adab atau akhlak mulia sebelum ilmu ya. Adab ini landasan ilmu ya, maknanya jangan sampai ya orang itu punya ilmu tinggi tapi akhlaknya rusak, adabnya bejat ya. Itu sangat berbahaya karena ilmu itu senjata. Ya, kalau orang ya punya ilmu tinggi tapi akhlaknya rusak, itu membahayakan bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, ya, bangsanya, itu sangat berbahaya. Maka prinsip pertama ini seharusnya diterapkan dalam pendidikan kita. Yang kedua, utamakan ilmu yang fardu ain. Nah, agak dipaksakan memang supaya mudah diingat ya. Karena yang diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti ya, itu yang utama itu pertama fardu ain ya, menyangkut keselamatan iman kita, ya, ibadah kita, akhlak anak-anak kita itu fardu ain. Jadi jangan sampai ya anak-anak itu pandai dalam berbagai hal, tapi ilmu yang wajib ain ya, yang dia harus miliki misalnya dia tidak tahu. Misalnya bagaimana beradab kepada orang tua, ya, beradab kepada sesama muslim, ya, beradab sekarang ini misalnya dalam menggunakan media komunikasi, ya, bagaimana sholat yang benar, ngaji yang benar, wudhu yang benar, toharoh yang benar. Nah, itu fardu ain ya, jangan sampai tidak difahami. Itu kewajiban. Nah, yang ketiga baru pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Ya, jadi disitulah kita harus memahami situasi dan kondisi. Yang tepat itu kan sudah saya sampaikan waktu itu ya, ada 2 kriteria. Satu, melihat potensi ya, potensi anak itu. Yang kedua, kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat kita. Jadi kalau anak itu pinter ya, harus kita buat roadmap-nya, peta jalan pendidikannya itu peta jalan keilmuan.
Ya kalau anak itu pintar sekali ya jangan dididik dengan spesialisasi sempit. Ya dididik bagaimana dia punya keahlian ini supaya bisa cari makan, dapat duit banyak gitu. Karena dia memang intelektualnya tinggi. Nah, itu harus dididik dengan peta jalan keilmuan. Nah, kemudian kita sudah membahas juga tentang model pesantren, ya pesantren sebagai model pendidikan ideal yang sudah dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro sebetulnya dari 1928. Ki Hajar Dewantoro itu menginginkan, ya, mencita-citakan dan sudah menulis artikel 1928. Harusnya pendidikan nasional yang ideal modelnya itu pesantren. Maka beliau kan membuat taman, ya. Ki Hajar Dewantoro tidak bikin sekolah karena dia memang mengkritik pendidikan model barat. Tapi Ki Hajar Dewantoro memang menjabat sebagai Menteri Pendidikan itu kan sebentar. Awalnya kan kementerian kita dulu waktu merdeka sampai tahun 1950 ya. Itu namanya Kementerian Pengajaran, bukan Kementerian Pendidikan. Nah, dulu di masa Belanda dibedakan antara pengajaran dengan pendidikan, antara onderwijs dengan opvoeding. Jadi model pesantren itu, ya, yang kita sudah bahas kenapa pesantren berpeluang menjadi model ideal pendidikan nasional. Karena proses penanaman nilai, ya, penanaman adab, penanaman akhlak itu paling besar potensinya, ya, kesempatannya itu di pondok pesantren. Ya, tapi juga ingat juga ya pondok pesantren itu kalau ya 6 rukun pesantren yang saya sampaikan itu di kajian keberapa itu ketiga atau keempat ya. Salah satu rukun pesantren itu adalah keteladanan, ya keteladanan pimpinan, keteladanan guru. Jadi kalau pesantren itu guru dan pimpinannya nggak bisa dicontoh, nggak bisa jadi teladan, itu justru bisa berbahaya karena interaksinya positif, nanti para santri malah trauma ya melihat guru-gurunya atau pimpinannya nggak bisa dicontoh itu menimbulkan memori yang buruk. Jadi syarat pesantren ya supaya dia menjadi pendidikan yang unggul harus ada keteladanan para guru dan pimpinan ya. Nah itu yang kita kaji ya. Kemudian kita sudah membahas juga tentang kurikulum ya, bagaimana melahirkan generasi gemilang, menyusun kurikulumnya, dan terakhir kemarin ya ke-7 kita bahas tantangan dan solusinya. Nah sekarang ya ini ada aspek praktis ya, saya lebih praktis lagi untuk bagaimana sih kiat sukses ya mendidik anak. Ya, yang saya sebut dengan 5 kunci sukses. Ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Alhamdulillah saya sementara ini punya anak 7 ya dan saya coba untuk menerapkan konsep ini ya konsep 5 kunci ini ya dalam pendidikan keluarga. Nah, juga setiap hari saya tinggal di pesantren ya juga mencoba untuk kenapa sejauh ini ya sudah bertahun-tahun. Insya Allah kalau 5 kunci ini ya diterapkan, itu insya Allah sukses. Ya, ya insya Allah makanya saya bilang kan. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian ya, apakah pendidikan kita pasti sukses? Itu kita nggak boleh juga sombong. Ya, karena kita benar nih ya menjalankan orang tuanya benar, model cara pendidikannya benar. Apakah hasilnya akan ideal? Itu hasil kita serahkan pada Allah. Yang penting orang tua sudah tanggung jawab sebagai orang tua mendidiknya benar gitu. Ya kan? Makanya di Al-Qur'an kan ada kisah Nabi Nuh ya. Yang orang tuanya benar, ya orang tuanya hebat. Nabi Nuh tidak salah mendidik. Rasulullah SAW tidak bisa juga memberi hidayah kepada pamannya sendiri. Ya. Jadi ada seorang teman saya bilang begini, alhamdulillah ya di Al-Quran itu ada kisah Nabi Nuh, sehingga kisah itu ya ya mungkin
Dia sudah ingin kan anaknya begini sudah dicoba diusahakan, didoakan. Kok ternyata hasilnya nggak seperti itu, nggak seperti yang diinginkan. Ya, yang nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat ya usaha orang tuanya, bukan hasilnya. Jadi kita nggak bisa menvonis, kok dia kiai ya, bagus, hebat, kok anaknya begini. Nah, apakah orang tua yang salah? Belum tentu. Ya, kan kadang-kadang begitu ya. Tapi ya, bagaimanapun juga, kalau kan ada konsepnya. Secara umum, insya Allah ya, kalau konsepnya benar ya, itu insya Allah hasilnya juga benar. Ya, karena Allah juga menjamin ya, manjahadu fina lanahdiyannahum subulan. Siapa yang bersungguh-sungguh ya untuk mencari jalanku, pasti aku tunjukkan itu ya jalanku. Jadi ini janji Allah. Nah, jadi Ibu saudara sekalian, saya langsung aja ke mulai ya. 5 kunci sukses ya. Jadi sebentar. Ada buku ya yang sudah saya tulis ya. Bukunya kecil nih. Ya, Kiat Menjadi Guru Keluarga Menyiapkan Generasi Pejuang. Dan tahun 2021 sudah mulai kami buka di pesantren At-Taqwa namanya program kuliah kepakaran khusus pendidikan guru keluarga. Ya, kuliah non formal, non gelar, sekualitas S2. Jadi waktu itu idealnya sampai sekarang masih berjalan nih program ini ya. Jadi ini full online. Ada 9 mata kuliah yang harus diambil ya untuk bagaimana menjadi orang tua yang bisa mendidik anak. Ya, kuliahnya diantara tentang memahami konsep pendidikan anak dalam Islam, konsep ilmu dalam Islam, ada fiqh dakwah, ya, pendidikan dakwah. Nah, itu diasuh oleh Dr. Imam Zamroji. Ada pendidikan Al-Quran untuk anak, ya, ada pendidikan sejarah untuk anak. Itu diajar oleh siapa? Dr. Tiar ya, Dr. Tiar Bakhtiar. Ada saya mengajar Islamic Worldview. Jadi memang ini peran orang tua karena di akhirat nanti yang bertanggung jawab pendidikan anak itu sebenarnya orang tua, ya, orang tua yang kalau orang tua nggak mampu baru orang tua wajib mencarikan guru yang baik untuk anaknya itu. Ini buku ini terbitan Solo ya, kecil nih, Guru Menjadi Keluarga. Kemudian yang kita perlu ingat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Rasulullah SAW sudah mengingatkan ya, jangan sampai orang tua itu salah mendidik sehingga anaknya nanti ya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Jadi artinya hadis ini sebetulnya menunjukkan pentingnya pendidikan orang tua. Nah, sayangnya ya di kurikulum pendidikan kita dari TK sampai S3 itu kita tidak diberikan ya kurikulum bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ya, semua kampus ya, prodi-prodi yang ada itu kriteria kampus yang baik adalah bagaimana kampus itu melahirkan pekerja yang baik, ya, melahirkan buruh yang baik. Itu yang memang desainnya seperti itu. Ya, waktu itu kan pernah kita bahas ya, buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Amerika, ya, siapa itu? Dulu mentornya Presiden Bill Clinton, ya. Jadi Profesor saya apa namanya? Judulnya apa? Astagfirullahaladzim. Profesor nantilah ya, lama nanti waktunya. Jadi ada seorang profesor di Amerika ya yang
yang menulis buku sangat tebal, 1.300 halaman lebih. Itu saya dapat hadiah buku ini dari sahabat saya di Kuala Lumpur, ya. Tapi bukunya itu bisa di-download di internet, ya. Saya lihat itu dia menggambarkan ya sejarah perjalanan bangsa Barat sampai sekarang yang telah melahirkan banyak inovasi, mencegah kemiskinan, teknologi, ya. Tapi satu, ya, profesor ini mengatakan begini, ya, some things we clearly do not yet know, ya, and the most important of all, ya, is how to bring up children, ya, to form them into mature and responsible adult. Jadi sang profesor ini bilang kami ya bangsa Barat, dia menyebut ya Western Society ya, itu kami satu yang kami nggak paham sampai sekarang itu bagaimana mendidik anak-anak kami menjadi orang tua yang matang dan bertanggung jawab. Ya karena memang pendidikan kan disetting ya bagaimana melahirkan karyawan yang baik. Tapi tidak melahirkan orang tua yang baik. Bagaimana mendidik anaknya itu supaya anaknya menjadi orang tua yang matang dan bertanggung jawab. Ya. Nah itu ya nanti saya cari coba yang ingat waktu itu sudah kita bahas. Nah itu jadi sekarang ini Pak Ibu saudara sekalian ya, yang sangat penting bagi kita ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Fa'abawahu ini, ya, anak itu lahir dalam keadaan fitrahnya. Ini ada satu mahasiswa S3 UIK ini sedang bimbingan dengan saya, menulis disertasi doktor tentang konsep pendidikan anak berbasis fitrah. Nah, dia analisis kata-kata fitrah ini dalam Al-Quran, dalam hadis. Nah, kemudian aplikasinya di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan nanti bisa segera selesai itu konsep pendidikan, karena fitrah ini ya sudah dia sudah bertauhid sebetulnya. Tapi orang tuanya lah yang mengubah itu ya dengan pendidikan yang salah sehingga dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi maksudnya bukan dia berganti agama Yahudi di sini. Maksudnya dia memiliki sifat-sifat seperti orang Yahudi. Menjadi materialis, ya, menjadi serakah dunia, ya, mudah berkhianat. Semua sifat-sifat Yahudi itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ini jangan sampai salah didik. Ya. Dan itu peran orang tua. Makanya hadis ini sebenarnya menunjukkan pentingnya ya pendidikan orang tua. Ya, jadi orang tua lah sebagai guru kan, gurunya itu yang mengarahkan. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, ini yang 5 kunci sukses. Silahkan yang lain nanti bisa nambah, tapi ini berdasarkan pengalaman saya, ini yang sangat penting ya. Jadi kalau mau anak kita sukses ya pendidikannya, nah sukses itu juga dunia akhirat ya. Ini nanti akan kita bahas ya. Sukses itu kalau menurut Kiai Haji Imam Zarkasi kan ini sudah pernah kita bahas ya, bagaimana Kiai Imam Zarkasi mencita-citakan mendidik para santri itu menjadi orang besar. Aku didik kalian menjadi orang besar. Orang besar itu bukan dia bilang kan bukan menteri, bukan pejabat, bukan ketua partai kan. Tapi orang besar itu adalah kalian, kata Kiai Imam Zarkasi, ya, keluar dari pondok ini mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu yang sudah didapat di pondok itu. Sampai pergi ke pelosok-pelosok, ke lereng gunung, ke bawah jembatan gitu ya, mengajarkan ilmu yang sudah didapat ya, itu adalah orang besar. Ya, orang kan kalau nanti ya dalam worldview ini ya penting sekali ini memahami yang disebut sukses itu. Nah, pertama ya, yang penting ya, kunci sukses itu niat ikhlas karena Allah. Ya, dalam mencari ilmu ini nggak boleh main-main soal niat ini. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, ini makanya Imam An-Nawawi kan meletakkan hadis ini di hadis pertama ya di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, ini dasarnya ya. Niatnya apa? Ya, niatnya apa belajar itu? Ya.
Ya kuliah di kedokteran niatnya apa, kuliah di komunikasi apa niatnya. Niat ikhlas mencari ilmu, menghafal Quran niatnya apa. Ya, kedua, Islamic worldview. Ya, nanti akan coba kita bahas satu-satu ya. Nah, yang ketiga, konsep ilmu yang benar. Jadi, anak-anak ini ya, sedini mungkin, menurut saya sudah harus difahamkan tentang ilmu itu. Apa ilmu yang benar? Ya, karena dalam tradisi pendidikan kita ya, itu sangat bagus ya. Di tingkat SD saja, anak-anak dulu ya, sekitar Betawi ini, itu sudah belajar kitab Adabul Insan dan kitab Risalah Dua Ilmu dari Said Uthman itu. Kitab Risalah Dua Ilmu itu menjelaskan ya tentang mana ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan mana ilmu yang mudarat. Mana ulama yang baik dan mana ulama yang jahat. Ya, itu sudah dari kecil anak sudah harus dipahamkan tentang ilmu. Nah, menginjak SMP ya, ya biasanya ya anak-anak itu ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ya kitab apa namanya karangan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Itu kitab tentang ilmu. Nah, di SMP juga biasanya kalau di pesantren At-Taqwa ini anak-anak mengaji kitab Ta'limul Muta'alim. Saya dulu menghatamkan Ta'limul Muta'alim ini 2 kali, ingat saya, semasa SMA. Ya, waktu SMA saya tinggal di pesantren dulu. Di Ta'limul Muta'alim. Kemudian yang keempat, itu penting anak-anak kita ya mendapatkan pemahaman yang benar ya tentang sejarah keagungan peradaban Islam. Ini menjadi modal penting anak-anak punya kepercayaan diri. Ya, sejarah ini. Sejarah ini juga ada kaitannya dengan akidah. Paling jelas Pak lemah. Ya, bagaimana misalnya apa itu? Ini sebagai contoh ya yang sudah kami terapkan misalnya di pesantren At-Taqwa untuk tingkat SMP 6 semester. Anak-anak itu kita beri pelajaran sirah Nabi dan hayatus sahabat itu 6 semester. Ya, nanti setelah itu dia di SMA dia mendapatkan sejarah peradaban Islam mulai dari Umayyah sampai kepada Andalusia. Ya, nanti dia khusus lagi dapat sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Ya, dia dapat lagi sejarah politik Islam Indonesia. Itu ada yang mengajar itu Ustadz Hannibal, wartawan senior. Jadi anak-anak SMA itu kan sudah akil balik. Maka di pesantren ya kita ajar mereka sejarah politik Islam di Indonesia. Nah, dia juga ada sejarah perjuangan Islam dan ada sejarah sains Islam. Itu kita ajarkan ya supaya anak-anak itu paham ya tentang sejarah keagungan sains Islam itu. Islam itu bukan utopia ya, bukan konsep-konsep kosong yang indah hanya di atas kertas. Islam itu konsep-konsepnya indah dan bisa diterapkan dalam sejarah dan dalam kehidupan sampai hari kiamat. Ya, itu pentingnya. Jadi belajar sejarah sampai ya kita berikan pemahaman anak-anak itu sejarah pemikiran ulama-ulama kita. Ya, misalnya kalau di pesantren At-Taqwa ini anak-anak mendapatkan SMA ya, tingkat SMA itu pemikiran Muhammad Natsir itu 1 semester. Ya, kemudian pemikiran Buya Hamka itu 1 semester. Ya, yang mengajar juga Dr. Akmal ya, memang pakar tentang Buya Hamka. Ya, kalau pemikiran Muhammad Natsir ya, sekarang ini saya yang ngajar untuk SMA dan tim ya. Dulu ada Ustadz Lukman Hakim juga yang mengajar, yang penulis biografi. Jadi memang kami mengambil guru-gurunya juga guru-guru yang punya otoritas. Ada sejarah Wali Songo, perjuangan Wali Songo, ya sejarah dakwah Wali Songo. Itu kami ajar 1 semester. Ya, ada dosennya itu Dr. Muhammad Isa Ansori. Memang beliau menulis disertasi doktornya tentang
pendidikan akidah Wali Songo. Nah, sudah diterbitkan jadi buku tuh, disertasi Dr. Isa Ansori ini ya. Beliau mengkaji Headbook Van Bonang, ya. Jadi kitab Sunan Bonang yang sudah bahkan diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu dianalisis bagaimana pemikiran dan dakwah Wali Songo ini sukses. Ya, karena di era Wali Songo itu nanti terjadi pembalikan situasi ya. Muslim minoritas nanti berubah menjadi mayoritas. Nah, itu dahsyatnya dakwah Wali Songo, dan itu harus diajarkan menurut saya. Jangan sampai ya anak-anak nanti mendapatkan pemahaman yang keliru ya tentang sejarah dakwah. Ya juga fikih dakwah itu untuk SMA, itu buku fikih dakwahnya Pak Natsir itu sudah diajarkan untuk anak-anak SMA. Satu lagi tentang sejarah ini adalah sejarah pemikiran ya para ulama Nusantara. Jadi anak-anak ini harus kenal ya pemikiran Syekh Nuruddin Araniri, Nawawi Al-Bantani, Arsyad Al-Banjari, Abdus Somad Al-Falimbani. Ya, karena itu akan menempatkan mereka. Jadi cara berpikirnya begini. Kalau kita tanya, kamu sekarang mau ngapain sih hidup ini? Jadi anak-anak itu pertama dia harus ada idolanya. Ya, harus ada idolanya. Sebab kalau kita ingin anak ini jadi orang baik, tapi idola dia siapa? Ya, yang mau dia contoh ini siapa? Nah, itu pentingnya dia belajar sirah Nabi itu yang serius, yang kuat ya. Juga hayatus sahabat, karena sahabat Nabi ini adalah periode terbaik ya, generasi terbaik, khairun nas qarni. Itu ya. Ini sejarah nanti akan kita bahas khusus materi-materi sejarah apa yang penting untuk diberikan kepada anak-anak ya. Kemudian yang kelima nanti keterampilan dakwah. Karena tugas penting dari anak-anak muslim ini gitu ya, itu adalah berdakwah, melanjutkan amanah risalah itu. Ya, di situ pentingnya komunikasi, lobby, ya, manajemen, kepemimpinan. Ya, anak-anak itu sejak dini ya, sejak SMA itu dilatih. Dan sudah seharusnya karena mereka sudah dewasa. Nah, gitu ya. Sekarang saya ingin mencontohkan ya. Misalnya tentang niat. Jadi kalau menarik sekalian ya, kitab Ta'limul Muta'allim ini ya. Kitab ini kan umurnya udah 800 tahun lebih. Jadi Syekh Azhar Nuji, penulis kitab ini, itu wafat sekitar 40 tahun sebelum jatuhnya Baghdad. Jadi Baghdad jatuh ke tangan Mongol itu 1258. Ya, 1258. Jadi sekitar 40 tahun sebelumnya penulis kitab ini, Ta'limul Muta'allim ini wafat. Jadi sekarang udah 800 tahun. Bayangkan ya, satu kitab 800 tahun sampai sekarang masih dikaji. Ya. Jadi kita kalau mau melihat melemahnya kekuatan peradaban Islam, bisa lihat kitab ini. Karena Syekh Azhar Nuji di mukadimahnya mengatakan, banyak orang nyari ilmu, dia bilang gitu, tapi nggak sampai pada tujuannya. Banyak orang nyari ilmu di zaman beliau ini, ya, semangat nyari, tapi nggak sampai apa yang dituju itu. Kenapa? Ya, karena salah jalan, ya, salah niat. Nah, makanya beliau menulis tentang niat, ya. Di awal kitab ini ya, kita baca ini. Kata-kata beliau ini indah sekali ya. Ketutup sebentar saya. Oh ini. Ya, maka setiap pelajar gitu ya, kata saya nanti itu harus apa? Yang bagi ayanwiya al muta'allimu ya, pelajar itu santri gitu ya, mahasiswa itu dalam belajar itu ya,
harus berniat apa? Bitolabil ilmu, untuk mencari ilmu ridhallahi ta'ala, ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, niatnya harus itu. Kemudian wadarul akhirata, ya, dan untuk keselamatan di akhirat. Itu yang pertama kali. Jadi kalau anak kita mau ngafal Quran, ya, mau belajar di mana saja, itu yang ini ingatkan pertama. Kamu niatnya apa? Nyari ilmu itu untuk mencari Allah dan untuk keselamatanmu di akhirat. Wa izalatal jahli, ya, dan untuk menghilangkan kebodohan an nafsihi, ya, dari dirinya, wa ansairil juhali, dan dari segala macam orang-orang bodoh. Jadi tujuan mencari ilmu itu untuk, ya, menghilangkan kebodohan pada diri kita dan juga pada orang lain, ya, pada masyarakat. Jadi sejak awal, Bapak sekalian, ya, kalau mencari ilmu, anak-anak ini harus dikasih tahu, ya, bahwa mencari ilmu kamu itu harus digunakan untuk memperbaiki masyarakat. Jadi dia sudah dilatih untuk memberi manfaat. Saya terima kasih, ya, kepada seorang konsultan pendidikan yang saya lihat videonya di YouTube, bagus sekali. Ya, Pak, namanya Jahana Baban. Saya lihat beliau seorang pakar konsultan pendidikan. Di dalam video itu saya pernah kontak beliau lewat WA, tapi belum ketemu. Tapi saya berterima kasih setelah saya lihat videonya itu, dia menguraikan, ya, karena dia banyak menjadi konsultan di berbagai sekolah, ya. Dia menguraikan di satu video yang saya lihat, ya, bahwa model pembelajaran ideal yang beliau sarankan itu adalah 4C, ya. Jadi to collect, to connect, to create, ya, dan keempat to contribute. Nah, to contribute ini dia bilang, ya, ini anak-anak itu, kata dia, harus diajar sejak dini bagaimana dia punya cita-cita untuk bermanfaat, punya kontribusi. Jadi bukan hanya dia mendapat informasi, dia susun konfirmasi itu, dia kait-kaitkan, kemudian dia di-create, ya, dia melahirkan sesuatu, tapi yang setelah itu harus ada satu tahap lagi, yaitu to contribute. Nah, itu kan memang yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi izalatal jahli an nafsi wa an sa'iril juhal. Kemudian yang berikutnya, niat mencari ilmu itu wa ihya ad-din, untuk menghidupkan agama. Wa ibqa al-islam, ya, mempertahankan Islam, melestarikan Islam. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, ya, karena bertahannya Islam, eksisnya Islam itu bergantung kepada ilmu. Ya, wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Ya, dan tidak sah zuhud dan takwa, ya, kecuali dengan ilmu, ya, maksudnya tidak sah kalau dengan kebodohan. Nah, ada satu kasus di kitab Ta'limul Ta'lim yang menarik, ya. Ada kasus begini. Bagaimana anak mencari ilmu tapi untuk mencari keuntungan dunia, kehormatan. Misalnya dia sekolah atau mondok pengen jadi pejabat, ya kan? Pengen jadi presiden atau pengen jadi wapres, pengen jadi menteri, pengen jadi jenderal atau pengen jadi pengusaha, gitu, ya. Allahumma illa idza talabal jaha lil amri, ya, bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ya. Jadi boleh, kata Syekh Zarnuji, gitu, ya, mencari ilmu itu untuk mencari kehormatan dunia tadi, tapi syaratnya harus diniatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, gitu, untuk perjuangan. Jadi gini, ya, kalau anak kita, kamu jadi dokter, ya, supaya nanti kamu bisa nolong orang banyak, ya, syukur-syukur kamu bisa punya uang banyak, ya, tapi jangan berhenti di situ, gitu. Nah, supaya kamu nanti bisa berjuang menegakkan kebenaran,
melawan kemungkaran. Wa tanfidil haqqi, ya, dan melaksanakan kebenaran, ya. Kemudian wa izzaziddin, memuliakan agama. La li nafsihi. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, bukan berhenti untuk kepentingan dirinya, untuk hebat-hebatan, ya, untuk kemegahan. Ya, wahawahu, dan hawa nafsunya. Ya, jadi fayajuzu dzalika, boleh ya mencari ilmu untuk mencari kemegahan dunia itu biqadri ma yuqimu bihi al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Ya, dengan kadarnya bisa menegakkan dengan tadi kehormatan atau harta atau tahta dan sebagainya gitu ya, untuk tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar nahi mungkar itu wajib. Ya, jadi ini ya kitab ini sangat bagus ya, nanti kita akan. Jadi itu pertama niat tadi itu ya. Jadi niatnya itu penting, untuk harus benar itu. Ya. Kalau ya di pesantren At-Taqwa ya, itu kami pasang spanduk besar di depan pintu gerbang. Itu mukadimah dari kitab Bidayatul Hidayah. Ya, Imam Al-Ghazali mengingatkan, ya. Dulu saya ngaji Bidayatul Hidayah ini waktu saya SMP di kampung ya. Kalau malam ngaji sama paman saya, kitab Bidayatul Hidayah ini, ya, dengan kitab Arba'in Nawawiyah. Itu waktu saya SMP waktu itu. Jadi itu bagus ya, di kampung itu saya merasakan meskipun kita sekolah negeri gitu ya, tapi malam itu ngaji kitab. Ya, kitab-kitab klasik ini. Nah, di dalam Muqaddimah Bidayatul Hidayah itu Imam Al-Ghazali menasihati begini, ayyuhal harisul ilm, wahai Anda yang haus ilmu, yang sedang mencari ilmu. Ya, in kunta taqsidu bi talabil ilmi lil munafasat wal mubahat, ya, wa taqaddum alal aqran wa istimalata wujuhin nas wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaiki nafsika wa ustadzika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Jadi kira-kira redaksinya mirip seperti itu insya Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali begini, wahai Anda yang mencari ilmu, jika Anda mencari ilmu tujuannya untuk ya supaya Anda itu dikatakan hebat, dikatakan orang pinter, menjadi perhatian manusia, ya, kemudian supaya Anda populer gitu ya, atau supaya Anda wajam khutami dunia, dengan ilmu itu bisa menghimpun harta benda dunia, fa anta sa'in fi hatmi dinika, Anda sudah menghancurkan agama Anda sendiri. Ya, wa ihlaki nafsika, dan Anda merusak diri Anda. Wa ustadzika, dan Anda merusak guru Anda. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan Anda menjual ya akhirat Anda untuk dunia Anda. Wah, ini berat sekali nih ya. Kajian niat ini nggak mudah. Dulu pernah Profesor Muhammad Nurwan Daud ya, saya masih ingat waktu pesantren At-Taqwa masih banyak pohon pisang itu spanduk itu sudah kami pasang, kemudian kami foto di situ. Nah, beliau waktu itu mengatakan begini, tulisan di spanduk ini tentang niat mencari ilmu ini gitu, bertentangan dengan semua falsafah pendidikan modern. Ya bisa kan gitu ya, pendidikan modern ini kita aja kalau lulus ya ditanya kan, kamu kerja di mana, gajinya berapa, dan seterusnya. Makanya ini nggak mudah. Saya lihat ini sangat berat tantangan tentang niat ini. Kemudian yang kedua, sekali ini ya, worldview. Saya ingin beri contoh ya, pentingnya worldview. Karena pendidikan kita ya, setelah niatnya benar tadi, itu harus mampu ya mengubah cara pandang anak itu terhadap realitas. Karena tantangan yang berat sekarang ya worldview sekuler, ya worldview materialis. Ya, karena itu sangat dominan.
dalam kehidupan sekarang pendidikan kita. Ya, ini sekedar contoh ya, bagaimana pentingnya worldview ini. Ada satu mungkin Bapak Ibu saudara sekalian ya pernah ngelihat ini berita ini. Seorang marbot masjid ya menjadi profesor di Jogja ini. Ya profesor bidang elektro. Maka kalau kita klik aja berita gitu ya, marbot masjid jadi profesor itu berderet beritanya. Dan saya coba ya berita ini saya tes kepada, saya bacakan kepada para mubalik gitu ya. Gimana Anda merespon? Ya, banyak sekali yang berpendapat, oh hebat ya, dia marbot jadi profesor gitu ya. Sampai ada berita ini yang judulnya begini nih, kisah inspiratif Udin, 22 tahun lalu hanya marbot masjid, kini menjadi profesor. Si Udin, ini situsnya UNY ya, sampai dipanggil dia, si Udin dalam kurung manusia marbot, semoga menjadi inspirasi kita. Nah ini nih, marbot jadi profesor. Saya udah kritik ya berita ini dalam satu artikel ya bahwa ya janganlah kira-kira ya itu merendahkan pekerjaan marbot gitu loh. Ya, hanya marbot masjid. Menjadi marbot itu bukan hanya ya, menjadi marbot itu pekerjaan yang sangat mulia. Nah, ini kan karena apa ya? Dampak dari apa ya, pembelajaran konsep ilmu yang materialistis. Jadi kalau misalnya kita contoh nih, saya ambil contoh nih. Konsep usia produktif. Ini kan selalu nih bonus demografi, usia produktif. Usia produktif itu adalah berapa ya? 15 sampai 64 tahun gitu ya. Nah, yang dimaksud produktif itu betul-betul sekuler konsepnya itu. Yaitu produktif. Orang itu disebut produktif kalau dia kerja menghasilkan uang. Tapi kalau seorang ibu rumah tangga bekerja di rumah, ya, hampir 24 jam, ya, ngurus rumah segala macam, ngurus anak, ngurus suami, itu nggak dibilang produktif karena nggak dapat duit, ya. Marbot masjid itu kan pahalanya besar sekali, membersihkan masjid, menyiapkan orang sholat, ya kan, lampunya dan seterusnya, suasananya sejuk, damai di masjid itu, orang nyaman sholat, masya Allah. Si marbot itu ya dapat pahala ya dari semua orang yang sholat di situ. Ya, dia dapat pahala jariyah itu mengalir. Ya, Rasulullah mengingatkan kan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayang minha. Itu produktif loh dalam pandangan kita gitu ya. Usia produktif ini. Jadi konsep-konsep ini diajarkan, dijejalkan, akhirnya membangun persepsi ya bahwa yang namanya sukses itu ya materi kan gitu. Jadi yang akhirnya ini dominan sekali. Ya, jadi marbot gitu ya, pekerjaan sangat mulia dibilang ya 22 tahun lalu hanya marbot masjid. Nah, Rasulullah SAW ya, saya baca dalam semua hadis itu Rasulullah SAW itu sampai mau mensolatkan jenazah ya seorang ibu-ibu yang meninggal karena ibu-ibu ini suka menyapu masjid. Jadi membersihkan masjid, merawat masjid, ya, memakmurkan masjid itu bukan pekerjaan sepele, ya kan? Ini pekerjaan mulia. Itu bukan soal kemudian marbot menjadi profesor. Apa menjadi profesor pasti mulia? Belum tentu. Kalau profesor itu ilmunya salah, profesor itu mengajarkan ilmu yang salah, ya, justru profesor itu, ya, dia bukan mulia, ya, dia malah mendapatkan dosa, bahkan dosa jariyah. Ya. Kan ada ya di negeri mana itu kan ada seorang profesor yang jadi rektor, kemudian kan ditangkap KPK karena menerima suap dari mahasiswanya. Dapat gelar satu lagi dia koruptor.
Ya, jadi sudah profesor, rektor, koruptor. Dia dapat dia. Nah, kalau begitu lebih baik dia jadi marbot. Jadi harusnya kan beritanya gini ya. Udin dulu marbot masjid, sekarang jadi profesor dan tetap dia marbot. Nah, gitu loh. Ya, meskipun jadi profesor apa salahnya jadi marbot? Ya, jadi itu yang apa namanya? Dan tetap produktif ya. Meskipun umurnya dia 60, usia produktif itu kalau dalam Islam sampai mati ya. Selama dia bisa beramal, bermanfaat bagi orang lain, produktif. Ya, jadi ini mohon hati-hati ya, mengajarkan ilmu-ilmu yang nanti ya menimbulkan persepsi ya. Ini mungkin yang sering mengikuti kuliah saya sering mengkritik ini, salah satunya perenggingan ini. Saya terus terang tiap melihat ranking-ranking ini sedih lah. Apalagi kalau ranking kemudian universitas internasional, ya kita ranking 500, ranking ini. Itu apa itu ya? Dan sebetulnya tahu ya, pakar-pakar pendidikan tuh ngerti bahwa ini jualan. Ya, kita kan di kriteria itu yang buat mereka, ya kan, orang-orang barat. Ya, kemudian dibikinlah ranking-ranking gitu ya, dengan segala macam cara. Nah, kita mesti di rankingnya itu ya, dunia itu ya 500-an dan seterusnya. Bukan berarti kita nggak mau menerima kelebihan mereka, ya, tapi nggak semuanya. Karena mereka menerapkan ranking ini sebetulnya bukan ranking yang apa namanya, yang hakiki. Contoh lah ini ya, SMA nih, kita lihat nih, tagline-nya kan ini apa? 100 sekolah terbaik di Indonesia. Ya, 100 sekolah terbaik di Indonesia. Ini juga begitu, 100 universitas terbaik di Indonesia. Nah, ini lumayan nih, versi Unirank, nah, gitu ya. 100 sekolah terbaik Indonesia itu satu, Man Insan Cendekia. Ya, alhamdulillah nih. Ya, ini apa? Aliyah ya, bagus. Tapi ranking 2-nya SMA Katolik, SMA Pradita Dirgantara, Man Insan Cendekia Pekalongan, ya, 8. Ini sebetulnya kan 100 sekolah terbaik berdasarkan nilai UTBK. Tapi kalau kita bilang ya, kita renungkan betul ya. Jumlah SMA di Indonesia itu 23.000 lebih. Ya. Hanya sekitar 2.000 yang nanti berhak lulus UTBK dan bisa ikut tes perguruan tinggi negeri, ya. Jadi bisa dibayangkan 20.000 lebih SMA itu nggak masuk kategori sekolah terbaik. Sekarang terbaik itu apa? Ya, ini kan untuk anak-anak pinter, ya kan, anak pinter. Yang terbaik itu kan yang terbaik akhlaknya. Harusnya kan itu yang menjadi kriteria. Contoh ya di Depok ini ya ada satu sekolah PKBM ya yang Pak Rohim itu ya master ya, sekolah master Masjid Terminal Depok tuh. Itu saya salut ya, karena sekolah ini mendidik orang anak-anak jalanan ya, pencandu narkoba dan sebagainya gitu. Betul-betul dikelola oleh sekolah ini. Menurut saya tuh sekolah yang seperti ini ya itu sekolah terbaik. Ya. Jadi sekolah terbaik itu sekolah yang mendidik anak-anaknya jadi orang baik. Dia pinter, ya memang nilainya pinter segala macam, tapi nanti dia jadi penjahat, jadi koruptor. Nah, jadi kan itu nilai pendidikan bukan hanya terbaik karena nilai matematikanya, itu salah satu kriteria. Bahkan sebenarnya kriteria bukan yang terpenting seharusnya. Jadi ini diproyeksikan seperti ini ya. Ini dulu kampus saya IPB nih, nanti ada kadang-kadang versi yang lain dia nomor 1 ya. Apa kriterianya gitu, kalau kita lihat nih ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, tentang worldview ini ya, worldview ini contoh. Ini soal akidah. Ya, ini survei saya terhadap 94 mahasiswa.
satu Universitas Islam di Jakarta. Ya, nggak usah saya sebut namanya karena dulu saya ngajar di sini. Ini mahasiswa ini sudah dapat pelajaran agama. Ya. Kemudian dari 94 mahasiswa ini saya bagi kuesioner. Ada 10 pertanyaan. Ya, salah satu pertanyaannya seperti ini. Umat Islam harus berbuat baik terhadap sesama sebab semua manusia adalah derajatnya sama di hadapan Tuhan. Apapun agamanya. Nah, yang setuju ini 95%. Padahal sebagai muslim ya kita nggak bisa manusia itu derajatnya di hadapan Allah tidak sama. Ada derajatnya tinggi, orang-orang mukmin ya tinggi ya. Maka Al-Qur'an menyebut orang mukmin itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Orang kafir disebut syarrul bariyah. Ya, orang berilmu, bertakwa derajatnya tinggi. Orang fasik nggak sama. Ya kul hal yastawil ladzina ya ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi ini cara berpikir ya. Nah, contoh lagi pentingnya worldview ini ya. Ini ada pertanyaan. Semua manusia akan mendapatkan pahala dari Tuhan selama dia percaya kepada Tuhan dan berbuat baik terhadap sama manusia, apapun agamanya. Sebab yang penting dalam agama adalah substansinya, bukan agama dan bentuk-bentuk ritual formalnya. Ini survei saya ya, hasilnya 94 mahasiswa ini saya bandel kemudian saya kirim ke rektor. Ya, bahwa hati-hati ya mahasiswa kita ini berpikirnya sudah seperti ini. Nah, silahkan kalau tadi sekalian ya coba tes gitu ya. Jawabannya seperti apa. Ya, orang sampai ya bisa mendapatkan pahala dari Allah apapun agamanya. Ya, yang penting katanya substansinya, bukan bentuk-bentuk ritual formalnya. Ini nggak benar ya. Tapi ya itu ya, 63% jawab setuju. Nah inilah dua hal ya. Kita mencontoh worldview dan niat ya, niat dan worldview ya. Ada pembahasan ya tentang nanti kita lanjut tentang sejarah ya, bagaimana pentingnya ya sejarah untuk membangun kepribadian sehingga dia menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Kemudian yang berikutnya tadi tentang konsep ilmu. Dan terakhir nanti tentang kemampuan komunikasi. Ya, tentang kemampuan dakwah. Nah itulah ya Bapak Ibu sekalian ya Pak Dr. Dwi kita cukupkan dulu ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di lain waktu ya, supaya kita tidak buru-buru dan ada waktu untuk kita bisa berdiskusi ya, waktunya lebih panjang. Tapi sebelum itu saya mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan ya penjelasan dari Dr. Dwi Budiman, moderator kita ini, dan juga Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Atsir ya, karena sekarang sedang ya memiliki hajat besar ya, tiap tahun sebetulnya STID Muhammad Atsir itu mengirim ratusan dai ke seluruh Indonesia ya. Setahun ini kemarin mengirim berapa, sekitar 220 kan saya di 25 titik di berbagai provinsi. Dan alhamdulillah sudah saya terima laporan-laporan di berbagai daerah, para mahasiswa kita ini terjun langsung terutama di daerah-daerah yang agak pelosok ya, untuk apa namanya mengajar, mengaji, ibadah dan sebagainya kepada masyarakat itu. Ya, Dr. Dwi Budiman, ya saya ingin mana? Pak Dwi, Ustadz Dwi. Ustadz Dwi, ya, belum moderatornya. Aneh nih. Ya Ustaz, sebentar Ustaz.
Udah. Masih ada perlu sebentar. Ya. Jadi Pak Ibu saudara sekalian ya, terus terang kami membuka dari Dewan Dakwah dari Lasnas ini ya untuk membantu para dai kita yang sekarang ini sudah dikirim ya ratusan itu ke berbagai daerah mahasiswa selama bulan Ramadan ini mereka mendidik masyarakat ya dengan akidah, dengan ibadah, dengan Al-Quran ya. Nah, nanti silahkan Pak Dr. Dwi ini sebagai rektornya menjelaskan. Ya, sambil menunggu beliau saya kira kalau begitu kita diskusi dulu ya. Saya ambil alih karena beliau masih ada keperluan. Silahkan kalau ini ada yang mau bertanya, silahkan. Nah ini dari SD An-Nahl Islamic School Cibubur ya. Pak Dwi saya ambil alih sebentar ya. Ya, Ini Ustaz. tanya jawab. Silakan. Monggo. Baru ini nih. Apa Ustaz, saya off kamera lagi di jalan. Iya, nggak apa-apa. Ustaz, mau bertanya terkait program pendidikan di At-Taqwa College Ustaz, untuk level SMP. Itu saya tertarik sama kurikulumnya. Nah, kalau boleh bertanya, di sana ketika anak SMP, SMA itu ada program tahfiz Qur'annya, Ustaz. Syukran, Ustaz, itu aja. Iya, nanti lebih khusus di luar ini aja ya, di luar majelis ya. Tapi pesantren atau Depok ini bukan pesantren tahfidz, artinya tidak mewajibkan anak harus hafal sekian. Tapi banyak sekali santri yang biasanya datang ke sini itu sudah punya hafalan, ada yang sudah 30 juz, 20 juz. Karena kami memang fokus kepada pesantren pemikiran dan peradaban. Ya, jadi tahfidz ada program tahfidz bahkan khusus memang ada setoran, ada program tahfidz gitu, tapi tidak ditarget ya. Kalau nggak salah SMP itu minimal 2 juz. Ya. Kalau nanti sampai ke lanjut ke STID Muhammad Atsir itu 5 juz harus lulus itu ya. Jadi sudah banyak pesantren yang jenisnya pesantren tahfidz ya. Jadi di sini tidak khusus pesantren tahfidz tapi lebih kepada tadi itu ya, pemikiran, peradaban, kemampuan komunikasi. Nah, nanti lebih jauh diskusinya di luar ini. Baik. Gitu Bu, terima kasih. Ya. Baik, syukran. Pak Dwi, ini sekalian ada satu lagi ya, Bu Ida ini. Baik, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, tadi terkait dengan penelitian yang Ustadz lakukan, bahwa didapatkan anak-anak itu menyetujui ya, bahwa manusia itu sama derajatnya di mata Tuhan, apapun agamanya. Memang ini sangat memilukan lah gitu ya, tentang akidah anak-anak kita ini. Banyak juga ungkapan-ungkapan lain yang di otak anak kita ini menganggap bahwa agama kan sama saja, menuju pada Tuhan yang sama, hanya caranya saja yang berbeda. Kalau di daerah ini misalnya panggil Tuhannya tuh ada panggilan lain, daerah ABCS beda-beda, cuman sama aja Tuhannya. Nah, kemarin waktu Pilpres Ustadz, ada termasuk saya mengatakan bahwa menginginkan yang memimpin itu orang Islam gitu kan. Terus mereka bilang, negara kita kan bukan negara Islam, kenapa harus orang Islam? Nah, itu kan keluar dari kata-kata atau pandangan generasi muda kita yang Islam. Nah, ini bagaimana Ustadz meluruskan anak-anak kita ini, caranya seperti apa yang efektif? Syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bu Ida ya, inilah Bu tantangan berat yang kita hadapi ya. Ujian iman di zaman sekarang ini. Dan itu memang Allah sudah mengingatkan kita dalam surat
Al-Ankabut ya ayat 2 dan 3 itu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Al-ayah. Jadi kita sudah diingatkan oleh Allah, apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan ngaku-ngaku iman, padahal belum diuji. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kalian dengan ujian iman itu, maka tampaklah siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Makanya Bu, dalam belajar akidah ya, itu di beberapa pesantren ya yang saya review kurikulumnya, saya kalau ngecek pendidikan akidah itu, saya menyarankan supaya disertakan tantangannya. Jadi kita itu harus belajar Shiratal Mustaqim, tapi harus paham juga al-maghdub dan ad-dhalin gitu. Jadi yang sesat pun itu harus diberitahu. Ya, yang salah itu ini loh gitu. Ini loh Shiratal Mustaqim, ini loh Shiratal al-maghdub, ini Shiratal ad-dhalin gitu. Jadi memang ya Al-Qur'an kan mengajarkannya selalu itu. Ini loh wa halallahul bai'a wa harramar riba. Maknanya kan kalau kita menjelaskan al-bai', jelaskan juga ar-riba gitu. Jelaskan tentang tauhid, jelaskan juga tentang syirik. Jelaskan tentang keimanan, jelaskan tentang kekufuran. Nah, salah satu faham ya yang sangat destruktif terhadap akidah di zaman sekarang ini adalah pluralisme agama. Makanya kan MUI sudah mengharamkan sejak fatwa MUI tahun 2005 ya sudah diharamkan. Faham yang menyatakan ya definisi pluralisme agama nih ya. Nanti kalau pluralisme dalam makna yang lain enggak? Ini yang diharamkan MUI itu pluralisme agama. Religious pluralism. Ya, ini faham yang menyatakan bahwa semua agama itu benar. Semua pemeluk agama akan masuk surga. Ini maaf, apa namanya? Wifi-nya putus. Ya, maaf ini saya koneksinya ada gangguan, saya pindah dulu. Masih bagus, Sat? Masih bagus ya? Tadi putus sebentar. Ya, cadangan dulu dah. Jadi gini, definisi MUI itu Bu. Dan pluralisme agama ini, kalau MUI kan mengharamkan 2005. Ya, Vatikan sudah mengeluarkan larangan kecaman terhadap pluralisme ini tahun 2000. Jadi 5 tahun sebelum fatwa MUI, Vatikan, waktu itu pausnya Yohanes Paulus II, itu mengeluarkan dekret namanya Dominus Iesus. Dominus Iesus itu menolak paham pluralisme agama, bahkan pastor-pastor yang kemudian berfaham pluralisme agama, jadi mengatakan semua agama benar, semua agama kebenarannya relatif, itu dipecati sama Vatikan. Ya, salah satu korban yang terkenal itu namanya Profesor Jacques Dubois. Dia dosen di Gregorian University. Ya, itu dipecat itu. Dicabut lisensinya sebagai teolog Katolik. Ada buku dalam bahasa Indonesia judulnya Daftar Hitam ya Gereja Katolik. Itu daftar pastor-pastor yang di blacklist sama Vatikan. Salah satunya yang berfaham pluralisme ini. Ya, jadi kalau paham pluralisme agama ya dalam arti itu ditolak. Ya, ada buku saya judulnya Pluralisme Agama Parasit bagi Agama-agama. Di kalangan Protestan ada buku tebal ya judulnya Teologia Abu-abu, Pluralisme Agama. Tantangan dan ancaman racun pluralisme dalam teologi Kristen masa kini. Jadi ini hati-hati nih karena paham pluralisme agama ini ya itu menghancurkan semua agama. Penganut pluralisme agama ini, dia bukan Islam, dia bukan Kristen, dia bukan Hindu, karena dia membenarkan semua konsep teologi tadi. Ya, apalagi tentang nama Tuhan tadi itu. Ya, itu penting. Ada buku saya judulnya Kerukunan Umat Beragama dan Kontroversi ya kata Allah dalam agama Kristen. Silakan dilihat di internet, nanti ada buku saya judulnya itu. Saya riset lah.
ya lumayan risetnya saya tentang penggunaan kata Allah ini dalam agama Kristen. Nah, menarik nanti itu ada perdebatan yang panjang di situ. Ya kita nama Tuhan kita Allah. Saya sudah sampaikan ya, saya sudah tulis artikel. Kalau Ibu lihat ya, ada klik aja artikel saya tentang misalnya salam para calon presiden kita. Dari tahun 2019 saya sudah kirim. Saya kirim ke Pak Prabowo, saya kirim ke Pak Jokowi. Ya, 2024 ini sebelum Pilpres saya sudah kirim. Saya pesan langsung pada Pak Anies, pada Pak Muhaimin Iskandar. Mohon salamnya sebagai orang Muslim, ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup ya, nggak usah ditambah salam lain ya, karena nama Tuhan kita ini Allah, dan nama Allah itu dikenalkan langsung oleh Allah sendiri, bukan rekaan kita. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi orang Islam ini menyebut nama Tuhannya bukan sembarangan ya. Ya itulah yang tadi ya. Ya harus ini menghadapi tantangan sekarang, memang orang tadi saya bilang orang tuanya harus belajar. Ya, tadi saya sarankan ini Islamic Worldview ini 1 semester kalau saya ngajar itu, baik di SMA atau di ini, karena tantangan kita berat sekali, Bu. Saya udah bertemu ya beberapa orang ya, ibunya aktivis majelis taklim, anaknya itu pacaran dengan beda agama. Sampai datang ke rumah saya, anaknya pun saya temui. Susah sekali sudah dia udah kena ini virus pluralisme ini, sudah memandang semua agama ini sama. Gitu ya, berat itu kalau sudah begitu ya. Itu ya harus disembuhkan, diajak diskusi ya. Jadi ya mudah-mudahan ya keluarga kita selamat nih. Ini tantangan, Bu, ini. Ya, itu yang tadi ya. Baik, sebelum pertanyaan yang lain ya, tadi Dr. Dwi ya, mohon dijelaskan sedikit tentang program Dewan Dakwah ini di bulan Ramadan, khususnya tentang apa? Kafilah dakwah, Ustaz. Kafilah dakwah ya, silakan. Ya, mudah-mudahan ada jamaah kita yang mau membantu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Adian Husaini atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin menyampaikan salah satu program unggulan yang terdapat di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Ini sekolah tinggi yang didirikan oleh Dewan Dakwah dengan tujuan utama melahirkan kader-kader dai yang siap ditugaskan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, terutama di daerah pedalaman, perbatasan, minoritas Muslim dan suku terasing. Dan program ini adalah program yang kita sebut dengan kafilah dakwah. Kafilah dakwah ini semacam PPL di perguruan tinggi lain, namun di kampus kita di STD Muhammad Natsir bentuknya adalah penugasan dakwah selama kurang lebih 2 bulan sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan, dan ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa STD Muhammad Natsir. Dan alhamdulillah tahun ini kita memberangkatkan 220 orang mahasiswa semester 6 ke seluruh penjuru tanah air, dari mulai ke Pulau Banyak di Provinsi Aceh Darussalam sampai ke Teluk Bintuni di Papua Barat. Ya, jadi kita insya Allah mencoba untuk menyebarkan para mahasiswa ini secara merata di seluruh penjuru tanah air agar mereka bisa belajar untuk berdakwah secara real di tengah-tengah masyarakat pedalaman terutama. Putus ya? Ya, Sat? Terdengar suara, Sat? Jelas, Sat, jelas. Jelas banget. Oh ya, baik, saya lanjutkan. Nah, jadi itulah salah satu program unggulan di kampus kita ini. Selama kurang lebih 2 bulan mereka berada di daerah pedalaman, di daerah tugas untuk membersamai umat selama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tujuannya selain untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, juga agar mereka, para mahasiswa kita ini belajar berdakwah secara real di masyarakat, karena nanti setelah mereka lulus, mereka ini wajib
mengabdi selama minimal 2 tahun dan kemudian setelah itu untuk selamanya di daerah-daerah yang ditugaskan oleh Dewan Dakwah. Alhamdulillah tahun ini 220 mahasiswa kami sudah kami berangkatkan semuanya dan sebagian besar mereka sudah sampai di lokasi tugas. Hanya 2 atau 3 kelompok saja yang belum karena perjalanannya cukup jauh. Misalnya yang di Teluk Bintuni, mereka masih berada di daerah di kecamatan, belum masuk ke dalam. Demikian juga yang di Manggarai Timur, di NTT, juga baru hari ini mereka menuju ke lokasi titik tugas karena memang jalannya atau lokasinya yang cukup jauh. Tapi secara umum alhamdulillah mereka semua sudah berada di lapangan beberapa hari menjelang Ramadan ini. Dan mudah-mudahan mereka nanti bisa maksimal membersamai para jamaah masyarakat yang ada di lokasi tugas masing-masing. Nah, tentu pemberangkatan 220 mahasiswa ini memerlukan dana yang cukup besar dan kemarin ketika kita berangkatkan nyaris kita baru mendapatkan biaya hanya untuk berangkatnya saja. Nah, itu pun dengan berbagai cara yang ekonomis. Misalnya selama bisa ditempuh oleh darat, ya kita oleh darat, tapi kalau sudah tidak mungkin baru kemudian oleh udara. Ini dalam rangka menghemat pembiayaan. Adapun untuk mereka kembali, nah ini kita belum dapat dananya, tapi insya Allah sebagaimana juga tahun-tahun sebelumnya, itu biasanya para muhsinin banyak yang bergabung dengan kita ini di bulan Ramadan ini untuk menyelesaikan keperluan kafilah dakwah ini. Mudah-mudahan di malam yang penuh berkah ini ada juga di antara Bapak Ibu yang akan menjadi bagian dari gerakan dakwah ini atau bersedia untuk menjadi para pendukung dakwah, terutama untuk program kafilah dakwah ini. Insya Allah silakan yang Bapak Ibu yang tertarik, yang siap untuk bergabung, flyernya sudah saya kirim di chat grup, bisa dilihat informasi utuhnya di chat tersebut. Atau bagi yang mau langsung berkomunikasi, bisa nanti menghubungi saya langsung di 0817 088 5802. Jadi di 0817 088 5802. Demikian saya kira Ustadz Adian yang dapat disampaikan tentang program ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan kita kembalikan kepada Ustadz Adian mungkin untuk kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin. Ustadz Adian masih bersama kita? Sudah ya, masih. Dari tadi ada yang Misbahuddin ini dari tadi ini mengacungkan tangan. Ya, sebelum Misbahuddin, sebelum Pak Misbahuddin, saya mau nambahkan ya Bapak Ibu sekalian, kami di Dewan Dakwah ini melanjutkan amanah perjuangan Bapak Muhammad Natsir ya, yang sejak tahun 60-an itu sudah mengirimkan para dai ke pelosok-pelosok Indonesia. Sampai ke pulau terluar ya, di Pulau Enggano, itu pulau terluar di Samudra India. Itu dari tahun 75 sudah ditempatkan dai di sana. Ya, dari dulu kan tahun 75 itu 3 bulan sekali kapal feri. Jadi Pak Safruddin ya, yang dai-nya itu lulusan Pak Sri Zakaria itu sekarang sudah 70 tahun lebih. Jadi belum lama ini kita undang dai-dai yang masih hidup gitu ya. Umurnya udah 70 tahun ya, akan ada yang lebih dan seterusnya gitu. Alhamdulillah masih terjaga. Dan sekarang kita perbanyak lagi sampai ke 2 bulan ini gitu ya. Jadi ini amanah Pak Natsir dan itu yang saya sebut cara Pak Natsir merekat NKRI itu. Dia kan sebagai bapak integrasi ya, bapak NKRI tapi sekarang menyatukan NKRI ini dengan dakwah. Jadi Indonesia ini teorinya Prof. Nakib Alatas ya, sebetulnya Nusantara itu disatukan, Indonesia itu disatukan dengan agama Islam dan dengan bahasa Melayu. Dan Pak Natsir itu fakta real ya, beliau dari dulu sudah mengirim. Jadi kalau negeri ini ya, di dai-dai kita tersebar ke seluruh negeri Nusantara itu, insya Allah negeri kita itu susah untuk pecah Pak. Ya karena kita disatukan oleh agama. Nah, Dewan Dakwah sekarang kenapa bertahun-tahun terakhir ini, bahkan saya ketemu dai Dewan Dakwah ya yang dikirim Pak Natsir itu tahun 80-an ke Papua itu 25 tahun. Ya namanya Pak Muhammad Usman. Sekarang beliau ketua
MUI Kota Ternate. Itu dai Dewan Dakwah yang dikirim Pak Natsir di Papua selama 25 tahun. Sejak beliau lulus dari Aliyah atau PGI. Ini yang kita lanjutkan ya, karena negeri kita ini sangat luas. Ya, kita jaga daerah-daerah rawan ya, termasuk yang di pelosok-pelosok. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih Pak Dwi karena beliau yang sebagai rektor ini ya, tugasnya bukan hanya ini, mungkin nggak ada di rektor lain, rektor UI nggak ada tugas seperti itu ya. Jadi tugasnya bukan hanya memanage, mendidik ya, tapi juga nyari duit. itu luar biasa ini rektor STID Muhammad Natsir. Silakan, siapa Pak Dwi ini Ustadz yang Ya, tadi ada Pak Misbahuddin ya Ustadz, ngacungkan tangan dari tadi. Silakan Pak Misbah. Ya, bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati penjelasan Ustadz, senantiasa mengambil titik penjelasan yang kontras dengan pola pikir berat. Tadi kan ada penjelasan tentang kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Di sana kan istilahnya memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa belajar itu dalam segmen yang lain Imam Jarnuji mengatakan harus berkala, satu pelajaran beres ke pelajaran yang lain, sehingga anak didik itu mempunyai sebuah istilahnya skillnya itu sudah meruncing, wawasannya sudah benar-benar menguasai dalam satu bidang. Nah, dari penjelasan itu kita korelasikan dengan keadaan di Indonesia yang dimana secara khusus di pesantren-pesantren istilahnya itu tidak mengikuti contoh kurikulum para ulama terdahulu. Jadi semua dipelajari, termasuk ya saya juga mengalami istilahnya waktu di pesantren ada pelajaran umumnya. Jadi nggak fokus dalam satu bidang, banyak terdistraksi. Akhirnya ketika selesai sekolah itu apa sih spesialisasi apa sih yang benar-benar dikuasai, istilahnya mah kalau bahasa Jerman itu ngarawu kusiku gitu Ustaz. Apa itu artinya? Ya istilahnya semuanya pengen dipelajari tapi nggak ada yang jadi runcingnya gitu pengetahuannya. Itu secara umum dalam konteks keindonesiaan gitu. Apa di pesantren-pesantren juga ya tidak melakukan kurikulum para ulama seperti Imam Jarnuji dalam Ta'lim Al-Muta'alim itu kan Al-Quran dulu, setelah benar-benar menguasai ya para ulama juga, terus hadis dan lain sebagainya. Jadi benar-benar bertahap, udah matang, udah terkuasai, ke tangga selanjutnya dikuasai matang terus, sehingga tidak semua dipelajari dalam satu waktu, sehingga klimaksnya nggak ada yang benar-benar runcing gitu dalam segi ilmu dan skillnya. Wabil khusus mungkin dalam pendidikan di ranah Dewan Dakwah mungkin kan istilahnya kan Ustadz senantiasa kontras dengan pemikiran berat, pengap tidak istilahnya itu mengikuti jalur Imam Jarnuji gitu. Emang kalau kita bayangkan dari kecil benar-benar Al-Quran, Sunnah terus gitu kan, itu ketika sekolah tinggi menjadi luar biasa gitu. Apalagi tagline-nya kan jadi dai sejak dini gitu Ustadz. Ya mungkin mohon pencerahannya berkaitan dengan keindonesiaan yang tadi antara idealisme dan realitas yang ada. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Misbahuddin ini dari mana ya? Dewan Dakwah mana? Saya guru SMP Dewan Dakwah Ustadz. Yang di Tambun? Iya. Oh ternyata deket-deket aja nih. Tambun sebelah itu. Ya, jadi gini, memang ya di kitab Ta'lim Ta'lim itu ya tentu kita tidak harus mengambil semuanya. Seperti di situ ada tentang makanan, itu susah juga kalau kita terapkan di sekarang ini. Tapi ada bagian-bagian pokok gitu yang bisa kita jadikan sebagai panduan. Seperti misalnya beliau menjelaskan dengan sangat bagus ya konsep tentang ilmu yang diwajibkan itu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Itu kan menariknya kan dijelaskan oleh beliau itu ya. Tidak semua ilmu wajib dicari, gitu kan? Tapi yang wajib dicari adalah ilmul hal. Nah, itu penting itu. Apa itu ilmul hal? Nah, itu dari awal sudah harus tahu kan. Kita misalnya kewajiban anak-anak ini kan mencari ilmu, bukan wajib sekolah sebenarnya. Karena di sekolah itu belum tentu dia mendapatkan ilmu yang
diwajibkan. Bahkan bisa jadi di sekolah itu dia mendapatkan ilmu yang salah. Ya, maknanya bisa saja di sekolah itu dia mendapatkan ilmu yang diwajibkan, bisa juga tidak. Tapi tetap wajib cari ilmu kan gitu. Jadi saya dulu ya, ini gampang saya dulu. Saya dulu kan dari kalau SMP pagi SD ya, saya SD negeri. Siang saya harus madrasah diniyah. Itu kalau saya bolos sehari aja nggak boleh sama ibu saya. Bisa diseret tuh kalau saya ini siang harus madrasah diniyah, malam harus ngaji. Ya ngaji Quran, ngaji kitab gitu sejak SD itu. Saya SMP negeri pagi, malam harus ngaji juga. Nah, waktu saya mau masuk SMA, ya karena saya SMP dapat ranking gitu kan, mau masuk SMA negeri, itu nggak boleh sama ibu saya. Saya harus mondok, gitu. Jadi harus mondok. Nah, disitulah saya ya SMA negeri, saya mondok, ya. Itu intinya ya. Jadi apa itu bisa dulu, ya. Saya juga menghatamkan Ta'limul Muta'lim, Jurumiyah, Riyadhus Shalihin, dan itu saya SMA. Tapi SMA saya juga harus juara, gitu kan. Nah, sehingga saya masuk IPB. Nah, itu bisa, maksud saya dulu ya, meskipun sistemnya terpisah, dua ilmu ini yang wajib dicari itu harus. Itu orang tua saya begitu. Ya, jadi kamu belajar umum boleh, tapi harus belajar agamanya yang benar gitu. Nah, itu tadi ya, Ustadz Misbahuddin ya, itu nanti bergantung pada kemampuan. Yang penting fardu ainnya. Nah, ini di sini nanti ya, kalau SMP Dewan Wali kita diskusi nanti ya tentang bagaimana desain pembelajarannya. Tetap ikuti menurut saya 3 tadi itu. Karena nanti Syekh Zarnuji membagi ilmu yang diwajibkan ada 2. Satu yang fardu ain, yang beliau ibaratkan seperti makanan. Itu fardu ain. Yang kedua yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu kata beliau seperti obat. Ya, jadi fardu kifayah itu ya kalau diperlukan. Tapi kalau fardu ain itu wajib. Nah, itu bagus sekali. Ada satu tesis master di KESIS UTM ya, tentang model kurikulum perguruan tinggi berdasarkan ilmu fardu ain, fardu kifayah. Nah, dia meneliti pemikiran, kalau nggak salah dari Jambi ya, penulisnya siapa itu ya? Itu master itu udah terbit tuh bukunya. Pemikiran siapa? Imam Ghazali, kemudian pemikiran Syekh Zarnuji dan pemikiran Prof. Alatas. Bagaimana mendesain kurikulum ya berdasarkan ilmu fardu ain dan fardu kifayah tadi. Nah, itu ada ya. Jadi penelitian bisa kita. Jadi nggak harus sebetulnya semuanya tadi itu. Nah, memang itu khusus ya. Sekarang pun masih ada, masih berlaku tuh. Misalnya saya tahu ya di Langitan ya, kalau menjadi kader ulama dia ikut jalur khusus. Ya, sekitar 17 tahun. Ya, program kaderisasi ulamanya dia fokus ya, terutama di bidang fikih ya. Dan nanti lulus dari situ jadi kiai, tapi nggak dapat gelar gitu. Di Lirboyo kalau nggak salah ada ya model pendidikan keulamaan yang non gelar, tapi sangat serius. Ya, produk-produknya itu ya seperti Buya Yahya gitu. Itu kan nggak pakai gelar dia. Ya, tapi otoritas ilmunya diakui. Ya, nah sekarang sama kan. Tapi kalau ada yang jalur formal, nah itu perlu kita modifikasi memang tantangannya sendiri. Ya. Jadi ya itu ya Ustadz Misbah ya, terima kasih secara umum. Ya, ada lagi? Itu ada siapa? Ini masih ada Bu Suciati LPC. Silakan ya. Bu Suciati. Ya terima kasih nih. Sebelum Bu Suciati saya terima kasih dulu kepada Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur nih Ustadz Fatur Rahman ya. Kiai di pesantren Al-Kisi yang mewajibkan semua gurunya hadir nih di pengajian kita malam ini. Oke, siap Ya, dan sangat bermanfaat Ustaz. Ya, monggo Bu Suciati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir atas kesempatannya. Ustaz, mohon izin bertanya, saya pernah membaca novel panjenengan, tapi novelnya itu sangat berbobot, yaitu tentang kemi. Itu kan sampai ada beberapa jilid, nggih.
Jadi kami sangat tertarik dengan itu karena kami ada di pondok pesantren dan di dalam novel kami itu mengisahkan bagaimana santri lulusan pondok pesantren itu justru jadi sasaran kaum liberal yang dalam hal ini justru dijadikan sebagai pihak yang menjajakan liberalisme ke seluruh masyarakat. Nah, tentu ini menjadikan kami sangat khawatir bagaimana ketika nanti lulusan dari pondok pesantren ketika mereka justru jadi sasaran kaum liberal. Nah, tentu dalam hal ini kami butuh masukan dari panjenengan dalam hal ini bagaimana kita memberikan bekal kepada para santri sehingga ketika mereka itu lolos dari pondok pesantren ngapunten, jadi mereka sudah tidak di pondok, maka justru mereka itu siap menjadi dai yang mengubah umat untuk membangkitkan umat, bukan justru tambah menyesatkan umat sebagaimana yang dalam kisahnya Kemi tersebut. Meskipun Kemi itu kan gambarannya dia akhirnya bertobat, cuman kan karena apa yang dilakukan oleh Kemi itu menjadikan akhirnya yang dilakukan Kemi itu bisa mempengaruhi masyarakat. Mungkin seperti itu Ustadz yang saya tanyakan. Ya. Matur nuwun atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suciati. Tapi saya ingin menyapa dulu nih, ada senior kita ini dari Ustadz kita senior nih, senior banget dari Kuala Lumpur nih, dari Malaysia. Ustadz Sofan Badri, tadi kayaknya baru nyetir mobil beliau nih. Ini beliau ini termasuk tokoh lah perintis dakwah di Malaysia, Ustadz Sofan Badri. Nah, terima kasih Ustadz sudah hadir. Kemudian Bu Suci ya, ini yang tadi sebetulnya Bu 5 hal tadi itu untuk membentengi itu ya, supaya santri-santri kita di pondok ini siap menghadapi tantangan, terutama tantangan pemikiran kontemporer. Maka kalau Bu Suci ingat ya, dalam pembahasan kita sebelumnya waktu model ideal pondok pesantren kan saya sebut ada 6 rukun pesantren. 1, ada keteladanan kiai dan guru. 2, ada tafakuh fiddin. 3, ada penanaman jiwa dakwah. 4, ya, ada penanaman nilai-nilai adab ya atau akhlakul karimah itu. 5, ada penanaman jiwa kemandirian, membentuk kemandirian ya. 6, nah itu harus difahamkan tentang tantangan pemikiran dakwah dan pemikiran kontemporer. Jadi sudah harus siap, bahkan sekarang belum lulus saja udah, sekarang anak langsung berinteraksi. Ya, jadi penting sekali ya anak-anak santri itu untuk zaman sekarang ini tadi saya sebut ya, harus difaham itu apa sekularisme, ya, apa itu materialisme, apa itu LGBT, apa itu paham kesetaraan gender, ya, apa itu ateisme, ya, termasuk dalam bidang pendidikan. Ya, sejarah liberalisasi pendidikan. Ya, tadi sore saya baru mengajar S3 ya, mahasiswa doktor untuk sejarah liberalisasi pendidikan di Indonesia. Mulai Belanda masuk ke sini, bawa sekolah sampai kampus, ya, sampai nanti tokoh-tokoh kita melawan. Jadi intinya memang harus disiap tadi yang saya sebut. Jadi kalau belajar Siratal Mustaqim ya, harus belajar juga Al-Maghdub. Al-Maghdub kan Al-Yahud. Ya, kemudian Ad-Dhalin An-Nasara. Kan disebutkan ya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Walang tardu angkal yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Ya wajar aja lah, setiap peradaban ya, setiap agama ya, terutama agama-agama misi ya, seperti Kristen, Hindu, Buddha ya, meskipun agak kurang, itu agama misi. Ya, itu kewajiban mereka. Kan kewajiban orang Kristen menjalankan misinya, seperti kita kewajiban orang Islam menjalankan dakwah. Tapi ada satu peradaban yang sekarang ini menguasai dunia, yang itu dibangun oleh kaum Yahudi Nasrani, yaitu Western Civilization, Al-Hadarah Al-Gharbiyah itu.
Nah, itulah yang sekarang ini menguasai. Ya, pemikirannya begitu dominan. Kan saya mencontoh ya, anak-anak kalau nggak hati-hati ya tadi itu, dia bisa nggak punya visi akhirat, lupa akhirat. Akhirnya yang dikejar hanya dunia. Karena memang doktrin ya, materi-materi pembelajaran ini sangat dominan. Nah, di sini nanti ya, di pesantren kita, di lembaga-lembaga kita perlu berhati-hati ya. Kalau misalnya materi ajar itu di situ ada kekeliruan, nggak sesuai dengan ajaran Islam, maka menurut saya ya guru wajib menjelaskan. Seperti dia harus ngajar nih manusia dari hominid bangsa kera. Ya harus jelaskan bahwa ini keliru dalam pandangan Islam. Ya, kebutuhan manusia, sandang, papan, pangan, kebutuhan primer itu keliru, nggak lengkap ya, karena kebutuhan manusia bukan hanya fisik ya, bukan hanya tubuhnya tapi jiwanya. Dan jiwa manusia itu kebutuhan primernya ibadah. Kebutuhan primernya berzikir. Nah, kita harus memahami. Jadi kita tidak a priori ya. Kita nggak a priori dengan apa yang datang dari barat. Enggak. Tadi dibilang saya kontra di barat. Enggak, saya enggak kontra. Ya, cuma kan kita harus selektif memang. Jangan diambil begitu saja karena ada dampaknya. Kan saya sering nanya nih santri-santri di pesantren ya. Coba contoh sebutkan negara maju. Ya, ketika kita bicara kemajuan, ya, anak-anak kita itu nggak kenal bahwa negara terbaik yang pernah ada di dunia ini adalah negara Madinah di masa Rasulullah SAW. Di zaman Khulafaur Rasyidun. Itulah negara terbaik. Ya, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Itu negara paling maju. Saya makanya kan mengirim buku saya Indonesia Maju itu ke semua capres kita. Ya, salah satu ya yang saya usulkan di buku itu adalah mohon pindahkan kiblat pembangunan kita, kiblat pendidikan kita ini jangan ke barat gitu. Pindahkan ke Madinah. Karena Madinah di masa Nabi itu adalah model ideal. Ya, dalam 10 Oktober saya ingat ya, 10 Oktober tahun lalu saya diundang ke Sabah oleh Institut ya Kefahaman Islam Malaysia IKIM itu. Seminar di Sabah tentang masyarakat madani itu saya sampaikan ini. Loh, kita punya model ya. Jadi capres kita ke depan gitu ya, menurut saya harus berani ya mengajak ya, untuk kita mengajak pembangunan kita itu modelnya Madinah. Apa itu Madinah hebatnya? Tingkat literasinya sangat tinggi. Budaya ilmu para sahabat Nabi itu sangat tinggi. Bahkan orang-orang yang kelaparan, Ahlus Suffah itu ya, Abu Hurairah, ya, Salman Al-Farisi dan lain-lain itu. Di tengah-tengah kelaparan mereka tidak serakah. Itu hebatnya sahabat Nabi. Mereka lapar, tapi mereka haus ilmu. Mereka bukan hanya haus makanan. Akhlaknya mulia. Kalau datang bantuan, ya waktu itu belum ada bansos ya. Di zaman Rasulullah itu belum ada bansos, tahu saya. Ya, itu kalau datang bantuan kepada Ahlus Suffah, mereka nggak rebutan. Ya. Jadi budaya ilmunya tinggi, ya. Padahal mereka miskin dan kelaparan. Itu hebatnya. Ibadahnya tinggi dan jihadnya tinggi. Saya sampai menulis satu artikel ya. Saya tulis Ahlus Suffah ini itu model universitas ideal. Ya. Itu termasuk mahasiswa kita nih, Pak Dwi, Dr. Dwi itu. Anggaran makan mahasiswa STID Muhammad Atsir itu di asrama itu 10.000 sehari. Keren itu, ya. Tapi belum ada yang kelaparan sampai sekarang, ya nggak seperti Ahlus Suffah di masa Nabi. Tapi ya dengan kondisi sangat sederhana, ya itu mereka berani terjun ke daerah-daerah pelosok itu, ya berjuang di jalan Allah. Jadi begitu Bu Suci ya. Jadi bekali santri kita ya dengan apa yang akan mereka hadapi di luar. Ya itu sebetulnya itu. Nah itu yang saya perhatikan di banyak lembaga pendidikan kita belum masuk itu. Sampai materi saya tanya materi Yahudi ada enggak? Lah gimana? Kita disuruh diingatkan supaya jangan ikuti Yahudi, ya. Tapi nggak difahamkan bahwa
Mana sih yang dimaksud ikut sunnah-sunnah Yahudi itu yang mana? Ya, nanti akhirnya bilang boikot sampo Yahudi, boikot ayam goreng Yahudi, boikot kopi Yahudi gitu ya. Tapi kurikulumnya diambil. Ya, jadilah nanti produk pendidikan ini mengikuti sifat Yahudi. Yang tadi sifat serakah dunia, tidak tahu terima kasih, materialis, rasis, suka ngerusak agama. Kalau disuruh mengikuti agama ngeyelan. Ya, ngeyelan itu bahasa Indonesianya apa? Ya. Bebal. Bukan, dia mencari-cari aja gitu supaya nggak menjalankan kayak kisah Al-Baqarah itu. Ya kan? Kan Nabi Musa bilang, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Jawaban mereka, qalu atattakhiduna huzwa. Nah, itu kan ngeledek itu kan. Ya, ngeledek, disuruh nyembelih sapi, malah bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, kamu bercanda. Saya bayangin kalau presiden nyuruh menterinya, tolong kamu begini, terus menterinya bilang ke presiden ya, maaf, Bapak bercanda. Enggak lama itu menteri yang begitu. Nabi Musa itu kan jagoan. Iya kan? Sekali pukul mati itu orang Mesir sama Nabi Musa. Qawiyun amin. Makanya anaknya Nabi Syu'aib tertarik kan itu. Karena Nabi Musa itu kuat. Cuma Nabi Musa nggak pintar diplomasi kan. Itu diuji oleh Allah dengan kaum yang sangat degil itu. Iya kan? Sampai apa itu? Di surat As-Saff ya, Nabi Musa kan sedih ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Al-ayah ya. Nah, itu ya, Bu Suci ya. Jadi memang ini tantangan harus dihadapi, nggak bisa kita hindari. Bahkan sekarang ini ya, terutama tentang LGBT ini. Ini menurut saya sudah harus pondok-pondok kita harus serius memberikan pemahaman tentang LGBT. Ya. Apa itu LGBT, bahayanya seperti apa, penularannya bagaimana, harus diajarkan. Ya, karena saya pernah diundang ke Malaysia, seminar tentang itu malah tahun 2013 memberikan ceramah di depan guru-guru di Malaysia. Ya, waktu itu tentang masalah LGBT ini. Nah, saya di panel dengan seorang mantan homo. Ya, bekas homo, dia sudah tobat gitu ya. Ceritanya ngeri itu. Dia normal, dia bilang dulunya. Waktu SMA itu dia normal. Kemudian dia benci sama ayahnya, dan kemudian dia terhubung melalui internetnya di kamar gitu ya, dengan komunitas homo. Sampai dia berubah orientasi seksualnya. Dia bilang asalnya dia senang sama perempuan. Karena akhirnya dia benci, ya, akhirnya dia bergabung dengan komunitas homo. Sampai dia kalau di sekolah, dia nggak berani ke masjid, dia cerita. Kenapa nggak berani ke masjid? Karena setiap dia sholat di masjid, dia jatuh cinta sama imamnya. Ya, jadi dia itu merindukan sosok ayah yang penyayang, yang pembimbing, ya. Apalagi dia bilang kalau imamnya pakai jubah, itu malah nafsu dia. Nah, itu kan susah itu. Jadi ini mohon pondok-pondok kita ya, ini diuji. Ya. Nah, juga begini, kalau jati diri pesantren ya, ini harus ditekankan betul ya, karena sekarang kan kita nggak bisa lagi ya menutup berita-berita tentang kasus-kasus yang terjadi di pesantren kita ini. Udah mencuat sekarang, era komunikasi udah luar biasa. Begitu Bu Suci ya, termasuk pemikirannya ini harus benar gitu ya. Disiapkan. Ya, terima kasih. Baik, Sat. Masih bisa, Sat? Masih, insya Allah sampai tengah malam juga. Baik, ini ada jadi chat, Sat. Dari Murad Ridwan. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Ustadz, untuk tema akhlak, adab, dan tazkiyatun nafs, materi atau tema apa saja yang kiranya masuk dalam kategori fardu ain dalam batas minimal. Karena saya pribadi merasa kesulitan untuk menyusun kurikulum kaitannya dengan ketiga tema tersebut. Masih mengambang antara materi yang prioritas dengan yang bisa dipelajari belakangan, khususnya untuk anak-anak SD dan SMP. Demikian, Sat. Iya, nanti insya Allah ya setelah Idul Fitri ya kita bahas khusus tentang adab, akhlak, karakter gitu ya.
secara umum begini Bu, kalau kita ikuti surat Luqman ya, Luqman itu proses pendidikannya menarik ya, karena proses yang dijalankan Luqman pada anaknya itu. Pertama kan mulai dari gurunya dulu yang baik, karena Luqman mendapatkan hikmah dari Allah. Ya, ayat 12-nya. Nah, setelah itu yang diajarkan adab nih yang utama, yang wajib, yang pokok itu adab pada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi yang pertama kali adalah menguatkan tauhid dan menolak kemusyrikan, menjauhkan dari kemusyrikan, membersihkan dari unsur-unsur kemusyrikan itu. Ini perlu sangat serius, ini nggak mudah nih tadi tantangannya pluralisme dan lain sekarang ini. Ya, itu, adab pada Allah. Yaitu tidak menjadikan apapun juga ya menjadi sekutu atau tandingan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya. Itu adab. Nah, setelah itu adab pada Rasul. Adab pada Rasulullah SAW menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya ya manusia yang kita ikuti ucapannya, perbuatannya, dan bahkan diamnya. Ya, Rasulullah itu teladan yang lengkap. Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita punya idola, ya manusia lain yang diletakkan lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah SAW. Ya, dan itu memang susah ya karena oleh agama kita sudah dipageri ya, dijaga betul karena satu-satunya manusia ya di muka bumi ini ya yang namanya disebut tiap hari oleh mungkin miliaran manusia ya, namanya disebut miliaran kali tiap hari. Itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nggak ada manusia lain yang seperti itu. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Nanti sampai adab kepada orang tua, adab kepada saudara, adab kepada ulama, sampai adab kepada diri sendiri. Nah, mencakup adab diri sendiri itu termasuk menjaga kesehatan, ya, menjaga makanan yang baik, itu adab tuh. Ya, adab kepada diri, jangan kita menzolimi diri sendiri. Nah, diantaranya waktu pertemuan yang lalu ya, Dr. Ardiansyah menjelaskan juga adab kepada ilmu. Ya, jangan meletakkan ilmu yang mubah lebih penting daripada ilmu yang fardu ain. Ya, misalnya ya, anak itu hafal tuh semua pemain bola. Ya. Yang top di Eropa, liga mana dia hafal gitu ya. Tapi dia Khulafaur Rasyidun aja nggak hafal misalnya, itu nggak benar itu. Ya, jadi tentang sirah Nabi misalnya dia tidak kuasai, tidak pahami. Itu nggak beradab namanya. Nah, soal akhlak nanti kita. Jadi akhlak itu ya yang penting dia tidak menjalankan hal yang diharamkan ya. Itu banyak dalam kitab itu akhlak ya. Ya, yang penting dia jujur, jangan dengki, ya, jangan dia malas. Ya, termasuk akhlak-akhlak yang harus dijaga. Kalau kami di pesantren At-Taqwa ini untuk mulai SMP itu kami tekankan akhlak itu prioritasnya 3. Kami singkat CSP. Jadi jujur, semangat, peduli. Ya, jujur itu ya. Saya ditanya, gimana Ustaz tahu dia jujur ya? Pokoknya dia nggak ketahuan bohong aja gitu. Kan itu jadi kalau ngukur jujur gimana? Ya sudah, yang penting dia kita tahu jujur. Ya, ada nanti metodenya ya. Bagaimana kita bisa menilai akhlak murid atau santri itu bisa. Ya, apakah harus kuantitatif? Enggak. Ya bisa kualitatif kok. Ya nggak rumit, jadi nanti jadi beban guru itu kalau menulis karakter indikator-indikatornya berat, nanti aja guru ngisinya ngawur. Karena nggak mungkin dia ngisi bener ngamati perilaku muridnya satu-satu, tapi dia harus menyerahkan laporan, akhirnya ya udah banyak istighfar aja di situ. Itu yang tadi ya tentang akhlak ya, kita nanti bahas sendiri insya Allah. Kasih berikutnya. Boleh satu lagi Ustaz ya? Ya boleh. Ya ini tentang asal usul ini dari YouTube nih Ustaz, biar ada pembagian merata nih. Ya. Tentang asal usul anak didik Ustaz, yang dari kota dan dari kampung ini.
itu katanya rata-rata yang dari kota ini lebih sulit untuk bersungguh-sungguh, sementara dari kampung biasanya orang yang bersungguh-sungguh biasa, Ustaz. Nah, ini bagaimana nih pandangan Ustaz terkait dengan hal tersebut? Bahkan para dai juga itu, kalau para dai itu di daerah itu biasanya lebih 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 kuat gitu, lebih komitmen. Tapi kalau dai dari kota biasanya agak lemah, Ustaz. Katanya begitu. Silakan Ustaz, tanggapan Ustaz. Saya kira itu kesimpulan itu ya nggak bisa ya, menurut saya belum bisa jadi teori. Jadi kalau kita mau menyimpulkan sesuatu itu harus ada riset. Ya, riset itu ya bisa kita pakai teori sampling ya. Misalnya kita itu berapa orang sih dai yang sudah diteliti dan kota itu kota mana, ya kan? Kupang juga kota, ya kan? Kota Kupang. Kan beda juga dengan Depok. Kalau Depok ini kan memang pusat peradaban ya. Karena saya dari Depok, jadi ibu kota mau pindah kemana saja, yang penting pusat peradaban itu tetap di Depok itu ya. Ini candaan itu, karena saya udah kadung ada di Depok ya. Jadi kalau cari pusat peradaban di Depok, ya. Jadi gitu, aduh ya. Jadi itu belum bisa disimpulkan. Menurut saya jangan terburu-buru menyimpulkan. Mungkin ada lah kasus ya. Nah, kasus kita selesaikan sebagai kasus. Dan kalau kita jadikan teori, itu berlaku untuk semua. Apakah betul setiap dai yang dari kota mesti lemes, gak semangat, gak sungguh-sungguh? Nah, itu kan gak juga. Ya, jadi itu kan dia lemes sungguh-sungguh bukan karena kotanya, karena memang dia salah didik. Ya, kunci sukses pendidikan itu ada 3 ya. 1, anaknya itu sendiri, murid itu atau santri itu. Kedua, orang tuanya. 3, guru. Jadi 3 pihak ini harus sama-sama baik gitu. Ya, jadi kalau misalnya dia lemah, itu kasus. Jadi jangan digeneralisasi. Teliti dia, mengapa kok dia lemah? Oh, ternyata dia memang belum tahu, ya kan, ilmunya salah. Ya dibenerin, atau mungkin selama ini dia nggak dengar nasihat guru atau nasihat orang tuanya, misalnya gitu ya. Ya, jadi banyak faktor yang harus diteliti satu-satu kalau itu kasus. Ya, jadi ada juga yang dari malah saya tahu ada satu pesantren ya yang itu murid-muridnya santri itu, pesantren ini bagus masya Allah ya. Dr. Dwi pernah ya kita waktu itu mampir ya di satu pesantren di daerah Pandeglang kan. Banten ya. Itu kan pesantrennya masya Allah bersih ya, bagus. Pesantren ini ada memberikan beasiswa kepada anak yatim yang dari satu daerah lah di Indonesia gitu ya. Dan memang saya pernah beberapa kali ngisi di sana ya, gurunya cerita kadang-kadang anak-anak yang dari kampung ini gitu ya, itu kalau di kelas tidur nggak semangat. Tapi kalau main futsal, luar biasa katanya. Semangat sekali itu. Terus saya bilang, nah kalau begitu, kurikulumnya bedakan. Jangan disamakan, anak-anak itu nggak sama. Ya, kurikulum yang fardu ain sama. Ya, maka kurikulum yang fardu kifayah itu beda. Jadi saya bilang, kalau memang anak itu secara intelektual ya tidak terlalu tinggi, ya, maka baiknya ya itu dia dididik saja dengan adab, akhlak tadi, kemudian ilmu fardu ain dan kasih life skill. Jadi kan gini ya, ilmu itu seperti makanan. Nah, ini penting nih para guru ya untuk memperhatikan betul, karena makanan itu bisa jadi makanan ini bagus ya, tapi cara menyajikannya tidak betul. Ya, akhirnya tidak dirasakan kelezatannya. Kan banyak nih anak-anak yang mengalami kasus school fatigue, jenuh, bosen, bahkan mau muntah gitu ya untuk belajar itu. Ya, pernah ada suami istri itu datang ketemu saya, dia cerita anaknya itu tiba-tiba nggak mau belajar, nggak mau sekolah, padahal pintar sekali anaknya itu, ya, matematikanya 10 lah di sekolah itu. Dan lucunya gurunya ditanya nggak ada masalah anak ini. Orang tuanya juga merasa anak ini nggak ada masalah, tapi anaknya nggak mau ngomong. Pokoknya nggak mau sekolah aja diem. Ya. Kebetulan bapaknya itu sutradara film. Nah, tapi anaknya seneng kalau diajak bapaknya untuk membantu syuting, itu seneng.
belajar bahasa Inggris seneng. Saya bilang ke orang tuanya, ya udah sementara ikut dulu, jangan dipaksa. Ya, jadi begitu ya. Tadi itu ada faktor ya, mengapa anak ini jenuh, tidak semangat ya. Yang saya perhatikan ya kadang-kala di kurikulum ya silabus pembelajaran itu anak terlalu jenuh. Ya. Terlalu banyak materi ajar yang dia tidak sempat untuk mengendapkan, ya, memikirkan. Akhirnya itu jadi beban. Dan kalau jadi beban setelah itu, ya, dia nggak minat lagi belajar agama. Bisa jadi karena gurunya nggak menarik, ya, dalam menyampaikan materi-materi ajarnya itu. Jadi materinya mungkin sudah tidak menarik, ya, torikohnya metode guru mengajar juga nggak menarik, ya, apalagi gurunya nggak punya jiwa lagi, ya, ngajar asal memenuhi kewajiban apa SKS atau kewajiban jam pelajaran gitu, nggak ada ruhnya, nggak ada semangat mengajar atau mendidik itu. Nah itu nanti lebih lagi anak ini bisa apa ya, bisa jenuh dan nggak mau lagi belajar ulumuddin, belajar ilmu agama. Udah banyak kasus seperti ini, ya. Jadi kita harus memang torikohnya atau metodenya ya harus baik juga. Begitu, Pak Baik, Dwi Ustaz. ya. Cukup, Ustaz ya? Jam berapa 10. sekarang? Oh ya, Ya. 10 ya. Baik, terima kasih. Saya closing Ya, aja sekalian. Baik sekalian, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini, ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan pada kita untuk memasuki bulan yang mulia, ya, bulan Ramadan. Fokus di situ karena Ramadan ini puncak pendidikan kita. Ramadan ini adalah bulan terbaik, ya, ya, ibadah-ibadahnya terbaik untuk melakukan proses tazkiyatun nafs, ya, melalui ibadah-ibadah yang optimal yang bisa kita jalankan di bulan Ramadan. Insya Allah ya hati kita makin bersih, dan kalau hati kita bersih maka insya Allah ya kita juga menjadi orang-orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah program apa ini ngaji pendidikan ya kita akan mulai lagi nanti setelah apa namanya Idul Fitri ya. Nah, kita mulai lagi Jumat malam. Jadi selama Ramadan Dewan Dakwah ada program menjelang berbuka, ya, kuliah menjelang berbuka itu pukul 5 sore sampai setengah 6 waktu Indonesia Barat. Malamnya habis taraweh ya, mungkin pukul 20.30 ya sampai pukul 9 dan menjelang subuh, ya. Saya kira demikian. Terima kasih pada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.